pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pelayanan publik. Pengertian dari strategi pelayanan adalah bagaimana cara menyikapi suatu keadaan dan kenyataan dengan memberikan solusi untuk mampu keluar dari keadaan tersebut. Solusi ataupun cara yang diambil berdasarkan kondisi kebutuhan dan mampu memberikan jalan terbaik dari keadaan yang terjadi. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan strategi pelayanan. Yang pertama, mengidentifikasi misi layanan atau jasa, artinya perlu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan harus sesuai dengan komitmen. Dengan langkah pertama adalah mengadakan riset pelayanan. Kemudian yang kedua, pengelola harapan. Pada faktor ini diharapkan untuk tidak hanya memberikan janji-janji, namun aksi dan tidak melebih-lebihkan pesan komunikasi hanya untuk menarik publik. Yang ketiga, pendidikan tentang pelayanan. Membantu dalam memahami suatu pelayanan. Yang keempat, mengelola bukti kualitas jasa, memperkuat persepsi publik selama dan sesudah pelayanan yang diberikan. Yang kelima, mengembangkan budaya kualitas. Dalam mengembangkan budaya kualitas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keenam, menindaklanjuti pelayanan. Penindaklanjutan pelayanan ini digunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki serta mempertahankan aspek-aspek pelayanan yang memuaskan. Hakikat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana. Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Berikutnya, asas-asas pelayanan publik. Yang pertama ada transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Kemudian akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Kemudian partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Kemudian kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, dan agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Kelompok pelayanan publik terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kelompok pelayanan administratif. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi seperti status kewarganegaraan, sertifikat kompetisi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyedia tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang implementasi dari strategi pelayanan publik, yaitu efek pandemi sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pelayanan publik. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan tersebut mengoptimalkan layanan berbasis elektronik dan memanfaatkan media sosial. Pelayanan berbasis elektronik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pelayanan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Duyanto menjelaskan bahwa pelayanan berbasis elektronik dapat mempermudah interaksi masyarakat sebagai pengguna layanan kepada instansi penyelenggara layanan serta mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, meskipun di tengah pandemi, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan layanan kualitas tinggi untuk masyarakat. Sebagai contoh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang yang sudah menggunakan aplikasi WhatsApp dalam memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Begitupun BPJS Kesehatan yang menggunakan aplikasi WhatsApp juga dalam pelayanannya. Namun, kekurangan pelayanan berbasis elektronik ini adalah akses masyarakat. Optimalisasi pelayanan masyarakat yang terhambat karena jaringan internet yang sulit didapatkan. Selain itu, masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk melakukan pelayanan secara langsung atau tatap muka, dan hal ini menjadi tantangan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung per bulan Agustus 2021 terkait cara penyampaian masyarakat terhadap laporan didominasi melalui PVL on the spot sebanyak 34%. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2019 bahwa terdapat 70% masyarakat yang lebih senang menggunakan layanan secara langsung dibandingkan melalui elektronik. Strategi untuk menutupi kekurangan itu adalah melakukan inovasi kebijakan pemerintah yang fleksibel baik online maupun offline.
Namun, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada offline di tengah pandemi dengan melihat aspek keamanan bagi petugas layanan ataupun masyarakat. Terdapat wacana pemerintah dalam pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat masyarakat untuk menerima layanan publik. Hal tersebut memiliki pengaruh positif karena memberikan jaminan keamanan baik untuk masyarakat maupun petugas layanan. Selain itu, pemberlakuan sertifikat vaksin ini juga mendorong masyarakat untuk melakukan vaksin sehingga dapat mencapai kekebalan kelompok. Dilihat pada pasal 13A Perpres 14/2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019. Hal tersebut sejalan karena secara jelas tercantum sanksi administratif bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per tanggal 27 Agustus 2021, bahwa jumlah penerima vaksin COVID-19 dosis pertama adalah 60,43 juta jiwa atau 29,02% dari total sasaran vaksin sebesar 208,26 juta jiwa. Adapun jumlah penerima vaksin dosis kedua sebanyak 34,12 juta jiwa atau 16,38%. Apabila tidak melakukan vaksin, berdasarkan data tersebut, masyarakat tetap mau menggunakan layanan vaksin. Namun, masih terdapat tantangan belum seimbangnya antara antusiasme masyarakat pada vaksin terhadap fasilitas serta stok vaksin. Perlu diadakan pengkajian ulang dari pemerintah dalam penerapan syarat sertifikat vaksin untuk menggunakan layanan publik. Strategi yang perlu digunakan pemerintah adalah pemberlakuan pelayanan publik yang asli kepada masyarakat dengan fleksibel, dengan cara melihat progres penerimaan vaksin oleh masyarakat. Dengan demikian, meskipun ada masyarakat yang belum menerima layanan vaksin, dengan alasan jelas tetap dapat menggunakan layanan publik. Selanjutnya, pelayanan publik yang mensyaratkan sertifikat vaksin sejatinya diawasi oleh Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik. Hal tersebut jelas diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya diskriminasi pelayanan publik kepada masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih kawan-kawan. Semoga informasinya bermanfaat ya.